Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Semoga masih tetap semangat ya di hari ketiga MPLS ini. Perkenalkan, nama Ibu Wiwi Dwi Aryani. Ibu adalah guru BK dan wali kelas 7C. Pada kesempatan ini, Ibu ingin menyampaikan materi tentang stop bullying. Apa itu bullying? Ibu yakin kalian semua sudah tahu ya. Bullying itu adalah sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain berupa apa? Mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas, memfitnah, dan sebagainya. Semua itu adalah perilaku bullying. Nah, bullying sangat merugikan siswa yang menjadi korban karena korban bullying akan merasa tidak nyaman, bahkan merasa terancam, terganggu konsentrasi belajarnya, dan yang lebih parah lagi, dia akan mengalami ketakutan yang berlebihan. Jika tindakan bullying ini tidak kita lawan, maka akan semakin merugikan banyak siswa yang menjadi korban bullying. Baiklah anak-anak, kita bahas ya tentang bullying. Yang pertama, itu adalah jenis-jenis bullying. Jenis bullying yang pertama adalah bullying secara verbal. Apa itu? Contohnya memaki, menghina, memfitnah, kemudian mengejek. Nah, ini biasanya yang sering kalian lakukan nih, heureuy maksudnya. Tapi kalian tidak tahu bahwa dampak dari heureuy itu mengakibatkan teman kita terluka. Mungkin bagi anak yang fight, dia akan menganggap itu biasa. Tapi untuk anak yang pendiam, yang perasa, yang pemalu, ketika kalian mengejek, apalagi sampai mengejek namanya dilabeli hal yang buruk, mungkin dia akan diam tapi hatinya tidak terima. Nah, akibatnya nanti dia merasa tertekan, tidak nyaman gitu ya. Kemudian ada lagi biasanya anak perempuan nih, menggosipkan temannya tapi dengan sengaja atau tidak sengaja. Jadi memang sengaja membicarakan temannya karena ketidaksukaan. Nah, itu termasuk bullying dalam bentuk verbal. Yang kedua adalah bullying secara fisik. Apa contohnya? Memukul, menendang, mengompas. Apa itu mengompas? Sama dengan majeg. Majeg ya, mintain uang. Selanjutnya, ada sebab-sebab dan dampak negatif dari bullying. Maksudnya, apa sih yang menyebabkan orang melakukan bullying? Nah, yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari seniornya. Ya, kemudian yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Nomor 1 dan nomor 2 ini saling berkaitan. Jadi maksudnya, kenapa kita melakukan bullying? Karena biasanya karena dia pernah dibully, akhirnya dia merasa tidak terima dan dia akan melakukan bully lagi kepada adik kelasnya. Begitu ya, itu namanya turun-temurun gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Nah, ini biasanya ada anak yang ingin lebih dihargai, ingin menunjukkan bahwa nih, aku mah lebih hebat. Yang lain apa? Sehingga dia merasa berkuasa, yang tadi ibu bilang tuh, nyuruh membelikan makanan, menyuruh menulis pekerjaan sekolah, pokoknya dia berbuat seenaknya kepada teman-temannya. Nah, itu ingin menunjukkan kekuasaan. Selanjutnya yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, disinilah kita harus belajar untuk saling menghargai teman. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Apa ya ini maksudnya? Ini adalah orang yang masuk dalam kategori biasanya psycho ya. Dia sakit. Hatinya atau batinnya sakit karena dia akan merasa puas ketika melihat orang lain sakit atau terluka. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu. Karena penanganannya pun itu harus dilakukan oleh psikiater, ya. Yang keenam,
dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu, geng. Ini biasanya bisa menjadikan bullying dalam bentuk bisa kelompok dengan kelompok atau perorangan yang dibully oleh kelompok. Karena dia punya kelompok, terus kemudian dia tidak suka pada seseorang, nah akhirnya melakukan bullying, mengajak teman-temannya. Berikutnya, ada dampak negatif dari bullying. Yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Tentu ketika kita menjadi korban bullying, apalagi yang melakukannya secara fisik, bullyingnya pasti akan ada yang terluka. Nah, kemudian yang kedua, tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, merasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lainnya. Yang ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Yang keempat, terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Bahkan ada yang lebih parah itu, pernah ibu temukan beberapa kali ada anak yang tidak mau pergi sekolah karena takut. Macam-macam alasannya. Ada yang memang suka dipajak, jadi ada yang dipajaknya di sekolah. Ada yang belum sampai ke sekolah di jalan juga udah dipajak. Ada juga yang memang tidak merasa nyaman karena tidak punya teman di kelas atau di sekolah. Jadi hal-hal itu bisa mengganggu pada kehidupan individu yang dibully. Makanya mengapa materi ini disampaikan itu karena sering terjadi di sekolah dan itu berdampak luar biasa bagi siswa yang dibully. Baiklah anak-anak, selanjutnya nih yang paling penting nih, bagaimana sih kita mencegah dan melawan bullying? Untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Yang kedua, jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Ini maksudnya, kita bisa terjadi dibully itu belum tentu di sekolah juga. Kadang kita di jalan, makanya karena jarak rumah kita dengan sekolah tidak terlalu jauh, paling 500 meter ya yang zonasi itu, usahakan kalian pergi ke sekolah, menjemput, nyamper bahasa Sundanya mah ya, nyamper teman-teman untuk kita bersama-sama pergi ke sekolah gitu ya. Selain kita jalan kaki adalah sehat, kemudian kita juga ketika pergi bersama-sama dengan teman itu mengajarkan kita bersosialisasi dan juga membuat kita menjadi lebih aman. Dan yang paling penting, jalan sejauh apapun kalau kita bersama-sama itu tidak akan terasa gitu ya. Dan menghindari juga dari hal-hal yang buruk seperti dibully ataupun ada orang yang berniat jahat kepada kita. Kalau kita bersama-sama, orang semakin sulit untuk melakukan kejahatan kepada kita. Yang selanjutnya nomor 3 nih, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Jadi kalau kalian sudah tahu bahwa ada teman kita atau orang sekitar kita yang sering melakukan bullying, kita tidak perlu melakukan komunikasi intens dengan mereka gitu ya. Kemudian yang keempat nih, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Kalau kita hidupnya ingin aman, tenang, dan nyaman, kita harus bisa memilah mana sih teman yang membuat kita nyaman. Kalau memang kita tidak nyaman atau tidak suka dengan teman kita yang memang suka membuli, sebaiknya kita tidak perlu berteman dengan mereka. Kita hanya perlu kenal saja, tapi tidak bermain baik gitu ya, dengan baik atau dekat. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Nah, keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Paham ya, maksud yang nomor 6 ini?